Assalamualaikum Bu Hanifah. Senang sekali bisa bertemu dan duduk bareng dengan Ibu saat ini. Bagaimana kabar Bu Hanifah? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Pak. Saya juga sangat senang bisa bertemu dengan Bapak saat ini. Bagaimana kabar Pak Jaki? Baik-baik juga kan? Alhamdulillah Bu, saya sendiri juga sehat. Oh iya, mohon maaf sebelumnya Bu Hanifah. Baru hari ini saya bisa memenuhi permintaan Bu Hanifah untuk ketemu. Kemarin jadwal saya benar-benar padat Bu. Saya benar-benar kepikiran kemarin diajak ketemu Bu Hanifah. Namun tidak bisa secara langsung bertemu. Eh, Baru kali ini saya bisa meluangkan waktu untuk Bu Hanifah. Sekali lagi mohon maaf Bu Hanifah. Oh ya Bu Hanifah, apa ada yang bisa saya bantu? Iya, Pak. Saya punya masalah dengan salah satu murid saya yang sulit sekali dikendalikan saat di kelas. Dia itu sering mengganggu temannya, Pak. Sering mengejek dan mengolok-olok temannya. Ya, saya paham dengan apa yang Ibu hadapi saat ini. Apalagi seumuran anak TK ya, Bu. Kita harus benar-benar dapat mengendalikan sikap anak seumuran mereka dengan cara yang khusus. Juga dari masalah Ibu yang Ibu hadapi saat ini, mungkin Ibu bisa menyebutkan tentang apa harapan yang ingin Ibu dapatkan mengajak saya untuk bertemu pada hari ini. Setelah pertemuan ini, saya berharap mendapatkan solusi atas masalah yang saya hadapi, Pak. Ada pemecahan masalah dan jalan keluar dari masalah saya. Oke, baiklah Bu. Sebelum kita berbicara lebih jauh lagi, mungkin Bu Holifah dapat ini menceritakan tentang bagaimana gambaran atau situasi hubungan murid Ibu yang satu itu dengan teman-teman yang lainnya dalam kesehariannya. Dalam pengamatan saya, murid saya ini termasuk anak yang ceria dan disukai oleh teman-temannya. Tetapi akhir-akhir ini saya melihat ada perubahan pada murid saya, Pak. Dia lebih aktif dari biasanya, lebih emosional, bahkan dia sering membuat temannya menangis karena diganggu dan diejek. Iya, ya. Dengan situasi yang Bu Holifah sampaikan barusan, apakah Bu Holifah sudah pernah mengidentifikasi permasalahan apa yang menyebabkan anak tersebut bersikap seperti itu? Belakangan ini memang saya berikan perhatian khusus untuk dia, Pak. Saya mengidentifikasi sepertinya dia itu ada permasalahan. Namun, saya belum mengetahui permasalahan tersebut terjadi di lingkungan sekolah ataukah di keluarganya. Baiklah Bu, kalau begitu setelah Ibu mengetahui penyebab permasalahan ini bisa terjadi, lalu situasi yang ideal, yang bagaimana yang Bu Holifah inginkan? Saya menginginkan murid saya itu kembali menjadi anak yang tidak emosional, Pak. Ceria seperti dulu dan perilakunya tidak mengganggu temannya lagi, sehingga dia disukai kembali oleh teman-temannya. Kalau begitu, apa yang sudah pernah Bu Holifah lakukan dalam menyelesaikan permasalahan ini sebelumnya? Apakah Ibu sudah pernah melakukan langkah-langkah sebelumnya? Saya pernah melakukan pendekatan kepada murid saya ini dengan membujuk agar tidak lagi mengganggu temannya dan memberi pengertian bahwa mengganggu temannya merupakan hal yang tidak baik. Itu, Pak. Bagaimana menurut Ibu? Apakah hal tersebut dapat merubah sikap anak tersebut? Eh, Kalau menurut saya ada perubahan dalam sikapnya, Pak. Tapi hal tersebut hanya bersifat sementara, Pak. Ketika saya ingatkan pada pagi harinya, siangnya dia sudah bersikap kurang baik lagi. Nah, inilah yang saya bingungkan, Pak, selama ini. Karena benar apa yang disampaikan oleh Pak Jaki tadi, dalam menghadapi anak seumuran dia kan harus dengan cara yang khusus. Ya, betul sekali Bu.
Jadi Ibu sudah melakukan langkah-langkah bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Eh, Jika itu dirasa tidak maksimal atau tidak efektif menurut Ibu, lalu apakah ada gagasan atau ide baru yang menurut Ibu Olivia yang lebih efektif lagi selain hanya melibatkan berkomunikasi dengan anaknya tersebut saja? Mungkin saya akan mencoba mengkomunikasikan kepada kepala sekolah, Pak. Mengajak rekan guru bekerja sama dalam mengatasi masalah ini. Dan saya juga akan berkomunikasi dengan orang tuanya untuk mengetahui keseharian murid saya ketika di rumah. Saya ingin mengetahui dengan siapa saja murid saya bergaul ketika di rumah. Nah, menurut saya ini ide yang sangat bagus, Bu. Dalam menyelesaikan suatu permasalahan, kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kita juga butuh kolaborasi atau kerjasama dengan orang lain. Menurut Bu Oliva, apa saja langkah-langkah yang harus Ibu lakukan agar dapat memastikan ide dan gagasan Ibu ini dapat berjalan sesuai dengan harapan Ibu? Langkah awal saya menyampaikan kepada kepala sekolah dan meminta izin dalam mengatasi masalah ini. Terus saya mengajak rekan guru dari jenjang kelas yang sama dan mengkomunikasikan dengan orang tua lewat telepon. Mungkin ada lagi, Bu? Saya akan menindaklanjuti dalam mengatasi masalah ini dengan melakukan home visit, Pak, atau kunjungan rumah, sehingga saya dapat mengidentifikasi permasalahan dari murid saya tersebut dengan melihat secara langsung ketika dia berada di rumah. Hmm, Menurut saya langkah-langkah yang sudah Ibu sebutkan barusan merupakan hal yang luar biasa dalam menyelesaikan permasalahan seperti yang dihadapi Ibu. Kerjasama dan komunikasi yang baik dengan pihak-pihak terkait, mulai dari siswa, guru, sampai orang tua adalah kunci utama menurut saya terkait hal ini. Lalu, apa rencana yang akan Ibu lakukan setelah pertemuan ini selesai? Saya akan segera melakukan rencana saya, Pak, agar masalah ini segera terselesaikan. Apa Ibu punya target kapan permasalahan yang dihadapi terhadap murid Ibu dapat tercapai sesuai dengan harapan kita saat ini? Target yang saya harapkan yaitu mungkin sebelum semester 1 berakhir, Pak, saya sudah dapat mengatasi masalah murid saya. Harapan saya itu, sehingga perilaku murid saya dapat berubah dengan lebih baik. Amin. Baiklah Bu, banyak hal yang telah kita bicarakan saat ini. Dan hal tersebut merupakan pengalaman belajar juga bagi saya. Banyak hal yang positif yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini. Apa kira-kira kesimpulan Ibu dari pertemuan kita hari ini? Menurut saya, pertemuan hari ini membawa perubahan yang baik pada diri saya, yaitu saya merasa mendapatkan pencerahan dari Bapak dan membuka pikiran saya dalam mengatasi masalah yang saya hadapi, Pak. Eh, bahwa dalam menghadapi permasalahan kita membutuhkan orang lain untuk mengatasinya. Yang dalam hal ini adalah dari kepala sekolah, guru-guru, dan juga orang tua dari murid. Berkomunikasi dan berkolaborasi adalah hal penting yang perlu kita lakukan dalam mengatasi masalah. Itu menurut saya, Pak. Oke, baik. Luar biasa sekali. Lalu bagaimana perasaan Bu Liva sekarang setelah kita melakukan pertemuan hari ini? Alhamdulillah, saya merasa bersyukur sekali bisa berbincang dengan Pak Jaki. Saya merasa senang dan merasa lega, Pak, karena saya sudah mendapatkan jalan keluar untuk mengatasi masalah saya. Banyak hal-hal positif yang saya dapatkan ketika berbincang dengan Bapak. Alhamdulillah Bu, kalau begitu jika Ibu sudah merasa senang dan mendapatkan poin-poin positif yang diharapkan dari percakapan ini. Semoga pertemuan kita hari ini benar-benar dapat menjadi jalan keluar dalam mengatasi permasalahan yang Bu Hanifah hadapi.
Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Oliva karena mau berbagi pengalaman dengan saya. Insya Allah saya selalu bersedia jika diharapkan untuk saling berbagi pengalaman lagi dengan Bu Oliva. Saya juga sangat berterima kasih atas bantuan Pak Jaki yang telah membantu saya menemukan jalan keluar dalam mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Eh, Semoga saja permasalahan saya segera terpecahkan, Pak. Kalau begitu, saya pamit dulu, Pak, karena setelah ini saya ada jam mengajar. Oke, baiklah Bu Oliva, silakan. Assalamualaikum, Pak Jaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.